Kita teruskan kajian kita tentang kajian kitab Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Dan pada minggu yang lalu kita telah bahas berkaitan bab ikhlas, bab ikhlas dan ihdar niyah, dan menghadirkan niat di dalam segala amal, baik amalan, perbuatan, ucapan yang nampak atau yang tersembunyi. Kenapa beliau menaruh bab ini di awal? Karena bab ini adalah bab yang paling penting sebelum yang lain-lain. Bab berkaitan dengan masalah niat, Dan ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil qasd, yaitu mengesahkan Allah, mengesahkan Allah dengan maksud. Jadi ketika seseorang beribadah, dia memaksudkan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ayuridu al-'abdu bi ta'atihi taqarrub ila Allah duna syai'in akhar. Jadi mengesahkan Allah dalam maksudnya apa? Yaitu seseorang hamba ketika melakukan ketaatan, dia mendekatkan dengan ketaatan itu kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Salat, dia memaksudkan salatnya karena Allah, karena perintah Allah. Puasa karena Allah, zakat karena Allah, belajar karena Allah, semua amal kebaikan karena Allah. Termasuk juga menafkahi istri, menafkahi anak juga karena Allah. Karena memang diwajibkan bagi kita. Allah berfirman dalam ayat yang baru kita bahas, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah Allah perintahkan mereka, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah saja. Mukhlishina lahuddin, memurnikan untuknya ad-din, amal ibadah, agama. Hunafa wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyimah. Maksudnya apa? Ahli kitab, wa ma umiru, ahli kitab. Jadi wa ma umira, ahli kitab itu tidak diperintahkan, dan selain ahli kitab juga tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah saja, tidak menyekutukan, tidak menduakan Allah, baik itu dalam amalan ataupun dalam niatnya. Kemudian mereka juga diperintahkan kita iqam shalah, mendirikan salat, ita zakat, membayar zakat. Sedangkan hunafa di sini adalah al-ma'iluna an jamil adyan ila dinil Islam. Hunafa itu orang-orang yang condong, yang melenceng dari semua agama menuju kepada Islam. Jadi condongnya kepada Islam. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama al-qayyimah. Al-qayyimah, al-millatu mustaqimah, agama yang lurus. Allah juga berfirman, la yanalallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah berfirman, tidaklah sampai daging-dagingnya, daging sembelihan, kurban, tidak pula darah-darahnya, akan tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Di sini apa? Jadi tidak hanya sekedar amalan yang zahir, tapi amalan yang batin sangat diperlukan untuk diterimanya sebuah amal. Dalam ayat ini bahwasanya tidak akan sampai kepada Allah daging dari sembelihan ataupun kurban, tidak pula darahnya, tetapi yang sampai kepadanya adalah niat yang ikhlas. Maka orang yang berkurban, dia niatnya tidak ikhlas hanya karena malu sama tetangga, sama masyarakat. Masa orang kaya enggak kurban karena malu saja, atau karena gengsi, atau biar meninggikan prestis, maka amalannya ini tidak ternilai di sisi Allah. Karena yang diterima di sisi Allah adalah ketakwaan dari seorang hamba, keikhlasan. Dan Ibnu Abbas mengatakan, karena ahli jahiliyah, dulu orang-orang jahiliyah
Yatalikhuna al-bait, mereka itu mengecat rumah-rumah mereka dengan bidima'il budu. Jadi dengan darah-darah sembelihan. Kemudian orang-orang muslim pun ingin melakukan hal tersebut, maka turunlah ayat ini. Ya. Allah juga mengatakan, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubdu ya'lamuhu Allah." Jika kalian, katakanlah kepada mereka, in tukhfu, jika kalian menyembunyikan apa yang di dalam dada kalian ataupun kalian tampakkan, Allah tetap mengetahui apa yang kau lakukan. Karena Allah SWT mengetahui rahasia-rahasia di dalam hati dan apa yang terkandung dari keikhlasan ataupun riya. Apakah amalannya ikhlas karena Allah atau riya? Dan kita nggak bisa menjustis atau menghukumi seseorang, wah ini riya ini, wah ini ikhlas nih, nggak bisa. Ya, karena tempatnya di hati keikhlasan itu, niat.